Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Sobat Muwardi. Apa kabarnya hari ini? Kita berharap Sobat Muwardi semua dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan serta dimudahkan segala urusannya hari ini. Nah, senang sekali bertemu kembali kita di Selasa pagi ini dalam acara Muwardi Way. Acara yang secara khusus persembahan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi yang setiap Selasa pagi akan hadir dan membahas berbagai informasi dan topik-topik seputar kesehatan. Menyambut Hari TB yang akan kita rayakan atau kita peringati setiap tanggal 24 Maret, hari ini kita akan membahas topik mengenai cegah kurang nutrisi pada pasien tuberkulosis. Nah, bagaimana sih kita mengenali apa itu tuberkulosis? Bagaimana kita mencegah penularan tuberkulosis, karena tuberkulosis itu penyakit yang menular, ya. Dan apakah gizi itu akan mempercepat penyembuhan penyakit tuberkulosis? Dan benarkah gizi yang cukup atau gizi yang seimbang itu tidak hanya sekedar makan dalam jumlah yang banyak? Nah, nanti bersama saya Dr. Linda, spesialis paru, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber yang sudah tidak perlu diragukan lagi ya keahliannya. Baik, langsung saja kita sapa. Yang pertama, Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dr. Indra. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah sehat ya, Dok. Semangat ya, Dok. Semangat, Dok. Mungkin boleh disapa dulu, Dok, sobat-sobat Muwardi yang ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Monggo, Dok. Halo Sobat Muwardi, Assalamualaikum. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Insya Allah nanti kita akan berbincang ya dengan ahli paru ini ya. Saya di antara ahli paru di sini ya. Iya, Dok. Memperingati Hari TB, Dok. Hari TB Hari soalnya TB, ya. 24 Iya, Maret. makanya dokter paru semuanya. Iya, Dok. Kemudian narasumber yang kedua, selamat pagi, selamat datang Dr. Abdul Karim Nitiprojo, spesialis paru. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Dok. Monggo disapa dulu, boleh, Dok, Sobat Oke. Muwardi. Ya, Sobat Muwardi semua, saya Dr. Karim dari bagian paru Muwardi. Pada hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis dan juga lebih khusus ke arah nutrisinya, dan akan dibantu juga oleh Dr. Indrawati, spesialis gizi klinis. Oleh karena itu, stay tune, nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil bertanya langsung ya. Bertanya nanti bisa ngetik-ngetik ya di Facebook maupun Instagram, nanti kita bacakan dan kita langsung diskusi ya untuk live streaming hari ini. Mungkin untuk pemateri yang pertama dari Dr. Karim, silahkan, Dokter. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami berbagi pengetahuan sedikit ya. Sebetulnya mungkin kita juga mungkin sudah pernah baca, kita juga mungkin sudah pernah melihat, tapi mungkin ini sekedar rehearsing, istilahnya refreshing. Mungkin baik di sini mungkin ada tenaga medis juga yang menonton ataupun non medis ya, mungkin informasinya bisa membantu kita semua. Memang di sini saya akan membawakan sedikit tentang tuberkulosis dan tentang nutrisi. Memang tidak begitu lengkap tentang tuberkulosis, tapi nanti akan kita bahas sedikit di sini. Baik, yang pertama di sini tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Ya, tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang organ tubuh, terutama paru, ya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi di sini penyebabnya adalah sebuah kuman yang berbentuk seperti batang, dan dia menginfeksi paru ataupun dia juga bisa menginfeksi organ-organ selain paru itu sendiri. Gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ini adalah penyakit infeksi yang sifatnya bisa berkepanjangan. Apa itu, Mas? Apa saja untuk gejala-gejalanya? Gitu ya. Kita lihat di sini. Gejalanya ialah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian mungkin ada gejala-gejala pernapasan yang lain seperti sesak napas atau misalnya nyeri dada, atau mungkin di sini ada gejala-gejala seperti batuk yang berdahak tapi disertai oleh darah ya, kita mengeluarkan batuk darah. Itu juga merupakan gejala-gejalanya daripada TBC. Namun biasanya
karena ini merupakan penyakit infeksi yang sifatnya kronis, ada gejala-gejala tambahan yang mungkin dirasakan pada pasien. Di antaranya itu adalah perasaan demam yang berkepanjangan ya, sehingga pada malam hari mereka cenderung untuk berkeringat lebih banyak dari biasanya, dan juga pada akhirnya berat badannya akan menurun. Apalagi kalau misalnya batuknya itu mungkin sudah lebih lama dari 1 bulan, 2 bulan, biasanya akan terlihat sekali bahwa berat badannya menurun, dan ini akan berhubungan sekali dengan nutrisi yang kurang pada pasien. Jadi kita membahas sedikit tentang nutrisi dulu ya. Bahwasanya kurang nutrisi pada tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi yang berkepanjangan. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita terkena penyakit batuk atau nyeri tenggorokan itu ya, kita kan pasti pertama kali itu kita tidak nafsu makan ya, rasanya tidak nafsu makan ya. Di satu sisi tubuh kita membutuhkan nutrisi yang baik ya, sehingga energi itu cepat habis ya. Kemudian ditambah juga sebetulnya kita kecenderungan untuk malas untuk makan, dan sebetulnya itu memang bisa dilawan dengan ya kita tetap makan, kita tetap mungkin jika diperlukan minum obat ya untuk infeksi ringan seperti radang tenggorokan dan lainnya gitu yang sifatnya sebentar. Tapi pada tuberkulosis ini karena memang kuman tuberkulosis itu sangat banyak ya, sangat banyak, dan bahkan terbagi-bagi dalam fase tertentu ya. Ada yang berkembangnya pelan, ada yang terlindungi dalam sebuah bentukan di paru gitu, ada yang sedang membelah dengan cepat, sehingga penata laksananya akan sangat sulit dan butuh waktu yang lebih lama dari biasanya. Itu pun mereka yang sudah terdiagnosis, ya, yang belum, biasanya mereka tidak sadar setelah beberapa bulan mereka batuk, mereka baru menyadari bahwa berat badannya turun, kemudian mereka merasa lebih lemas dari biasanya. Gitu ya. Nah ini memang mengabaikan beberapa sel-sel atau katakanlah produk daripada sel di dalam tubuh ya. Karena yang seperti kita ketahui, kalau untuk berhubungan dengan inflamasi atau istilahnya peradangan ya, peradangan yang bersifatnya kronis akibat infeksi, itu memang akan menyebabkan ketidakseimbangan beberapa hormon ya. Di antaranya disebabkan oleh adanya sel-sel radang ya. Sel-sel radang tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Di mana di sini ya ini kayak saya kasih contoh, di sini ada sebuah hormon leptin ya yang ada di jaringan lemak itu, dia sebetulnya berfungsi untuk menekan menekan nafsu makan ya, menekan nafsu makan. Sedangkan pada pasien infeksi tuberkulosis itu akan meningkat. Begitu juga dengan grelin ya. Grelin ini adalah hormon yang sebetulnya sifatnya untuk meningkatkan nafsu makan. Namun karena grelin ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah leptin, sehingga saat leptin meningkat, grelin akan cenderung lebih sedikit. Maka kedorongan untuk lapar itu akan lebih sedikit dari biasanya. Di satu sisi energinya tetap habis, tapi dorongan untuk makan juga masih kurang. Nah ini menjadi concern kita sebetulnya untuk terhadap nutrisinya. Kemudian sel-sel lain yang terlibat ya, ini adalah satu contoh lagi adalah sebuah protein lagi ya, apakah itu namanya itu adalah peptida W ya, yang dihasilkan di kelenjar usus halus dan usus besar ya. Ini sama kerjanya dengan leptin. Ya yang menyebabkan ini ada ketidakseimbangan ini ya, diantaranya memang kita sambil contoh di sini adalah tumor necrosis faktor alfa. Jadi ini merupakan sebuah sel-sel peradangan yang pasti biasanya keluar pada sebuah infeksi. Memang banyak ya, mungkin kalau kita bicara untuk sel-sel peradangan itu banyak. Kita ambil salah satu di sini, contohnya adalah tumor necrosis faktor alfa. Diketahui juga bahwa tingginya tumor necrosis faktor alfa ini akan meninggikan hormon leptin, sehingga nafsu makan semakin tertekan. Nah ini ya di sini yang menjadi masalah untuk kenapa sih pada pasien-pasien dengan infeksi tuberkulosis, khususnya yang belum diobati, itu mereka akan kehilangan nutrisi dalam jumlah besar, dan mungkin berat badannya akan berkurang, dan mungkin kalau lebih kronis lagi akan menjadi sebuah kakeksia gitu. Jadi memang akan otot-ototnya pun akan mengecil, jaringan lemaknya habis gitu, akan menjadi seperti itu. Cuman biasanya sih
kalau zaman sekarang mungkin nggak agak jarang ya kita melihat ya dok ya, karena memang awareness daripada masyarakat mungkin sudah lebih meningkat ya, mungkin tidak sampai kakeksia mereka sudah mengobatkan diri ke puskesmas gitu ya. Jadi memang setelah kita menerima gejala-gejala tadi, itu kita nanti akan diperiksa ronsennya, kemudian kita akan diperiksa dahaknya, dan kalau memang kita positif menderita tuberkulosis, kita akan diberikan obat anti tuberkulosis yang paling tidak sampai saat ini ya dokter ya, itu setidaknya 6 bulan kita akan minum obat. Lantas kalau misalnya obat tuberkulosis ya, ini bukan rahasia umum lagi bahwasanya obat tuberkulosis itu kesannya obat yang jumlahnya banyak dan juga lama minumnya, dan bahkan akan membuat pasien ini cenderung drop out karena dia merasakan efek-efek samping tertentu ya. Tanpa berkomunikasi dengan dokter, mereka memutuskan sendiri pengobatannya gitu, pengobatannya itu. Nah ini tuh harus kita berikan edukasi dulu yang baik. Lantas ada masalah nggak dari obat tuberkulosisnya? Sayangnya ada, meskipun sedikit ya dokter ya. Memang di sini memang terdapat obat-obatan yang mungkin mempunyai efek samping menyebabkan mual, dan juga mungkin mempunyai efek samping menyebabkan gangguan liver ya. Meskipun ya di sini saya tekankan lagi, kebanyakan tidak mengeluhkan mual-mual dan gangguan liver. Memang kalau mungkin sebelumnya memang sudah punya penyakit seperti MAH ya, itu atau mungkin GERD ya, gangguan asam lambung, itu memang pasti bisa jadi keluhannya itu dirasakan tambah parah gitu ya. Ataupun yang tadinya belum pernah merasa mual, dia akan merasa mual. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin akibat gangguan dari livernya sendiri, karena kalau kita udah gangguan liver, enzim-enzim di liver itu meningkat, akan menyebabkan kita mual dan muntah, atau bahkan kita kulitnya kekuningan seperti itu ya. Memang jika gejala-gejala tersebut terjadi, tetap saja kita harus memperhatikan dengan baik sebagai klinisi dan mencarikan jalan keluarnya. Jika mual, itu dapat dikurangi dengan pemberian vitamin B6 atau obat untuk mengatasi keluhan lambung atau asam lambung ya. Di sini mungkin diberikan obat-obatan untuk mengurangi asam lambung ya. Atau untuk jika sampai terjadi sebuah gangguan liver, ini memang biasanya kita akan menyesuaikan penggunaan obat-obat yang relatif lebih minimal terhadap gangguan liver. Jadi kembali lagi, kalau meskipun sudah berobat, ada kans dari seorang penderita tuberkulosis itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik karena ada efek dari obatnya itu sendiri. Ada kans ke situ. Nah, itulah pentingnya kita edukasi ke pasien. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan, ya tentunya kita membutuhkan nutrisi yang mungkin lebih banyak dari biasanya ya, karena tingkat metabolisme dasar pada penderita infeksi itu dia pasti lebih tinggi daripada orang biasa ya. Jadi mungkin dia ini terjadi demam yang dengan suhu yang lebih ringan, mungkin sekitar 371 sampai 37,5 derajat Celcius dalam waktu yang lama, otomatis tingkat metabolismenya lebih tinggi dari orang biasa, sehingga dia membutuhkan jumlah kalori per hari yang mungkin relatif lebih banyak sedikit daripada orang biasa ya. Di sini memang dicontohkan ada sebuah perhitungan saja. Memang perhitungan untuk nutrisi ini sebetulnya tidak semudah dan sesimpel ini ya dok, karena memang ada hal-hal yang perlu diperhitungkan ya. Ini hanya adalah sebuah contoh, membutuhkan 35 sampai 40 kilokalori per kilogram dari berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal ini pasti kita temukan dari tinggi badan kita dan juga dari usia kita. Kemudian diutamakan proteinnya yang mungkin asupan perharinya itu lebih tinggi dari biasanya untuk mencegah wasting ya. Kemudian selain itu kita butuhkan mikronutrien juga. Nah, ini mikronutrien ini ada di mana? Sebetulnya ada di buah dan sayur ya rata-rata ya. Dan yang dibutuhkan itu adalah vitamin A, C, E, D, B6, asam folat, seng, tembaga, selenium dan zat besi yang sebetulnya rata-rata itu dia bersifat sebagai antioksidan dan juga sebagai prekursor untuk sel imun itu sendiri gitu dokter. Baik, mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya jelaskan, tapi nanti kalau ada yang perlu dijelaskan lagi mungkin nanti saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Karim atas pemaparan materinya. Nah Sobat Muardi,
seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Karim, bahwa ternyata untuk penyakit tuberkulosis itu banyak gangguan atau hal-hal yang bisa menyebabkan penurunan nutrisi. Bisa karena penyakitnya sendiri yang karena lama, kemudian bisa juga karena efek pengobatannya, ya. Seperti kalau misalnya kita baru sakit atau kita tidak enak badan, tentunya kita akan malas untuk makan, ya. Terlebih jika tuberkulosisnya itu adalah TB paru. Gejala-gejala seperti batuk, kemudian demam yang sumber itu akan menurunkan keinginan untuk makan. Nah, langsung saja pemaparan materi yang kedua oleh narasumber kita untuk titik berat ke nutrisinya. Monggo silahkan Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Monggo dok untuk materinya. Baik. Sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Dokter Karim ya tentang nutrisi pada pasien tuberkulosis ya. Memang sangat berkaitan ya antara nutrisi dengan TB ini. Jadi kalau mungkin di masyarakat itu kan sampai ada pameo ya. Kalau ada orang kurus, jangan-jangan kamu TB. Iya, Nah, iya, gitu sering kan? dok. Iya, sering sekali seperti itu. Jadi kayaknya kalau kurus itu pasti TB seperti itu. Karena apa? Ya tadi sudah dijelaskan Dokter Karim ya. Memang rata-rata kalau pasien dengan TB dia itu sangat mudah mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Karena yaitu tadi dari proses inflamasinya itu sendiri ya dok ya. Kemudian dari pengobatannya, belum lagi nanti kalau dia ada infeksi sekunder yang menyertai. Ya seringkali kan orang TB itu datang dia ternyata ditelusur ada HIV-nya juga. Nah, HIV itu akan lebih menurunkan imunitas juga. Sudah menurunkan imunitas, nanti tambah penyakit-penyakit yang lain, ada sariawan, diare. Nah, itu kan akan mempercepat pasien itu akan jatuh pada kondisi kurang gizi. Kemudian selain itu, kondisi malnutrisi itu sendiri itu juga akan mempermudah pasien, kalau misalnya pasien belum terkena TB, itu akan mempermudah pasien akan terkena TB. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya dok ya. Kayak kita mau nyari sebenarnya malnutrisi dengan TB itu duluan mana sih gitu ya. Jadi seperti kita mencari telur sama ayam itu sebenarnya duluan mana ya. Jadi memang saling berkaitan di sana ya. Tetapi tentu dengan permasalahan tadi yang sudah disampaikan Dokter Karim yang nantinya akan mempengaruhi gizinya, tentu kita harus tetap berupaya ya, tetap berupaya memenuhi kebutuhan gizi dari pasien TB ini ya. Karena kalau tidak dia akan semakin kurus, itu akan berpengaruh pada efektivitas pengobatannya juga gitu ya. Kemudian tingkat mortalitasnya seperti itu ya. Makanya harus kita upayakan agar pasien TB ini terpenuhi nutrisinya ya. Bagaimana untuk mencukupinya? Seperti tadi yang sudah disampaikan Dokter Karim, memang tetap pasien TB ini memerlukan makro maupun mikronutrien ya. Makronutrien itu kan, kalau kita bicara makronutrien kan ada karbohidrat, lemak, sama protein ya. Kemudian kalau mikronutrien itu kan vitamin dan mineral. Untuk kebutuhan makronutrien ini ya, terutama untuk kalorinya itu memang diperlukan kalori yang lebih tinggi ya. Memang kalau kita kan biasanya orang normal hanya butuh 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau TB itu bisa sampai 35 sampai 40 ya, tadi yang disampaikan Dokter Karim, karena memang metabolisme yang meningkat itu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Nah, cuman kan masalahnya itu tadi, mungkin gimana mau makan banyak dok, saya itu mual gitu kan, mual atau kadang itu tadi ada sariawan, ada diare seperti itu. Nah, itu memang harus diakali ya, harus diakali. Jadi diakalinya dengan apa? Kalau memang ada mual misalnya, mungkin bisa kita akali dengan makan sedikit tapi sering. Nah,
ngemil-ngemil. Ngemil-ngemilnya pun ngemil-ngemil yang bergizi tentunya ya. Ya, karena tetap yang kita butuhkan tadi kan 5 komponen tadi ya, makro dan mikro tadi. Itu kan harus ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ini. Itu berarti kan harus ada sumber karbohidratnya, kan berarti ada nasi ya dan teman-temannya itu ya. Bisa kentang, bisa itu ya, roti seperti itu. Kemudian kalau dari protein itu kan bisa dari ikan, telur ya. Kemudian dari daging, nabatinya dari tahu tempe seperti itu. Kemudian dari sayur-sayuran dan buah tentunya. Nah itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya mau ngemil pun ngemilnya juga ngemil-ngemil yang ini, yang mengandung zat-zat ini gitu ya. Kemudian misalnya ada sariawan itu kan kalau makan padat atau mungkin makanan yang merangsang itu kan agak sakit ya, senut-senut ya. Senut-senut seperti itu. Jadi memang harus dipilih makan-makan yang tidak berbumbu terlalu tajam, terlalu kuat ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa dipilih makanan yang lebih lunak atau malah cair ya. Beberapa pasien di sini Dok, di Bangsal itu seringkali mungkin pasien itu sebenarnya sadar dan mampu untuk makan per oral itu masih bisa. Tetapi karena dia mengalami sariawan, dia kesulitan, bahkan sampai kesulitan untuk menelan, itu biasanya kita berikan makanan cair saja Dok. Ya, tetap walaupun dia mungkin nasi saya bisa Dok, tapi memang cuman paling 2-3 sendok. Nah itu kita pilihkan dengan makanan cair. Kita berikan susu yang memang tinggi kalori dan proteinnya ya. Jadi walaupun dia minum susu, tapi kebutuhan hariannya itu tetap terpenuhi seperti itu. Nah kemudian kalau ada diare, nah itu diare itu kan biasanya karena ada infeksi penyerta ya, tetap pengobatan untuk infeksinya tetap dilakukan. Kemudian untuk pemilihan makannya memang kita pilihkan untuk makanan yang tinggi serat seperti itu ya. Jadi harapannya dengan dengan dicarikan itu ya model-model bentuk-bentuk makanan yang lain, itu harapannya kebutuhan gizi pasien TB ini bisa tetap terpenuhi seperti itu Dok. Ya. Karena kan kalau kalau tidak terpenuhi itu dan mungkin akan dibiarkan itu nanti ya seperti itu, lama-lama habis ya. Badannya jadi kurus seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya saya kemarin juga ketemu beberapa pasien TB ternyata juga enggak kurus ya Dok ya. Jadi mungkin ya. Jadi mungkin karena imunitasnya dia bagus ya Dok ya. Jadi mungkin inflamasinya juga tidak sehebat yang pasien-pasien yang dia nutrisi sebelumnya itu memang sudah buruk, atau malah mungkin dia sudah mengalami kurang gizi sebelum terkena TBC ini tadi ya. Seperti itu Dok. Gitu Dok. Ya. Terima kasih Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Jadi Sobat Muardi tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Indra bahwa untuk penyakit tuberkulosis ini bisa gemuk, bisa kurus. Nah, hati-hati ya. Tidak semua kurus itu sehat ya, hati-hati. Dan tidak semua gemuk itu juga sehat. Jadi harus mempertimbangkan kebutuhan gizi dan nutrisi yang seimbang. Nah, bagi Sobat Muardi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut baik mengenai gizi ataupun untuk penyakit parunya, nanti bisa datang ya ke Rumah Sakit Muardi. Nanti bisa bertemu dengan Dr. Indra di Poliklinik Gizi setiap hari kerja ya Dok, Senin, Rabu, Jumat ada, setiap hari kita ada. Dan juga untuk Dr. Karim nanti dapat berkonsultasi lebih lanjut di Poli Paru gitu ya Dok. Kita mungkin langsung ke pertanyaan Dok, karena sudah banyak Sobat Muardi yang ingin berdiskusi nih Dok ya. Dok, jika sudah pernah terkena TB pada anak dan sudah pengobatan 6 bulan, apakah ada kemungkinan muncul lagi? Dan bila tidak diobati Dok untuk TBC ini,
akibat panjangnya apa dok? Monggo dokter Karim. Oke, wah udah ada pertanyaan ya dokter ya. Baik, di sini TBC pada anak sudah pengobatan 6 bulan, baik. Ya, jadi kalau sudah diobati 6 bulan dan biasanya oleh dokter anak ya sepertinya di sini dokter anak atau mungkin dokter spesialis paru atau mungkin dokter di puskesmas dan sudah dinyatakan sembuh, ya seharusnya sudah selesai pengobatannya. Di sini memang yang perlu dikhawatirkan di sini pertanyaannya apakah ada kemungkinan muncul lagi. Kalau ada kemungkinan muncul lagi itu masih mungkin, tapi bukan berarti penyakit yang lama itu kambuh-kambuhan terus-terusan, tapi biasanya memang akan dipicu oleh kontak terhadap sumber-sumber yang baru, sumber-sumber penularan yang baru gitu. Sehingga memang jika nantinya sudah pernah terkena tuberkulosis dan dikatakan sembuh, ini nggak hanya pada anak ya, tapi pada orang dewasa juga ya, itu memang bisa saja terjadi sebuah kekambuhan gitu. Tapi kekambuhannya biasanya seringnya itu berkaitan dengan infeksi baru. Jarang sekali yang yang sudah sembuh tiba-tiba kambuh lagi, itu jarang gitu. Kecuali mempunyai problem dengan sistem kekebalan tubuh gitu atau gangguan imunitas ya. Misalnya yang sebelumnya dia waktu selesai pengobatan TB dia belum terkena penyakit-penyakit seperti katakanlah yang mempengaruhi imunitas ya. Apakah itu penyakit autoimun, apakah itu penyakit HIV, apakah itu penyakit kencing manis atau penyakit gangguan ginjal ya. Itu bisa aja terjadi aktivasi daripada fokus tuberkulosis lama yang mungkin masih ada tertinggal gitu ya, aktivasi kembali gitu. Tapi kebanyakan memang yang kalaupun kambuh itu biasanya berkaitan dengan infeksi dari sumber yang baru. Dia mendapatkan load bakteri yang lebih banyak dari penderita TB aktif yang lainnya itu ya. Itu lebih sering ke situ. Jadi kalau dibilang bisa kambuh, mungkin jika memang perlu lihat-lihat kita sebetulnya kita ini kontak dengan orang yang mungkin batuk lama atau apa, itu kita perlu waspada ya dengan itu. Apalagi kalau anak-anak mungkin biasanya ini problemnya itu adalah ganti-ganti pengasuh ya. Nah, ganti-ganti pengasuh, mungkin pengasuhnya bisa diperiksakan dulu untuk kesehatannya secara menyeluruh gitu ya, karena memang kita memang tidak memungkiri juga memang bisa dari sumber yang baru gitu. Tapi kalau dari sumber yang lama untuk aktif lagi biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu dan itu otomatis lebih jarang ya dokter ya. Itu pun hal ini berkaitan baik anak maupun orang dewasa itu sama. Bisa saja. Berarti baik TB anak maupun TB dewasa yang sudah dinyatakan sembuh harus tetap menjaga nutrisi dan protokol kesehatan ya dokter ya. Nah, betul. Mungkin untuk dokter Indra nih dok, jika TBC-nya tidak diobati, untuk nutrisinya bagaimana dok? Efek jangka panjangnya dok? Monggo dok. Iya, untuk ya tentu saja dia akan semakin jatuh pada kondisi malnutrisi ya, gizi buruk. Karena apa? Ya tadi, kalau selama penyakitnya itu masih ada, terjadi inflamasi di sana, metabolisme meningkat, itu kan tubuh itu kan akan memecah cadangan istilahnya itu ya. Cadangan tubuh kita, cadangannya itu apa? Lemak dan otot. Ya lama-lama dalam jangka panjang ya akan semakin kurus. Kemudian semakin imunitasnya juga akan semakin turun karena nutrisinya kurang gitu ya. Makanya nanti bisa mungkin timbul penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya TB saja, tetapi justru mengundang bisa penyakit gula darah, darah tinggi betul, gitu ya dok. Betul, jadi betul. itu kuncinya nutrisi juga memegang peranan penting ya dok. Betul ya, karena pasien-pasien TB ini ya, itu tuh memang dari banyak penelitian itu dia mengalami defisiensi berbagai mikronutrien, kekurangan. Defisiensi itu kekurangan. Jadi kekurangan terutama memang vitamin mineral yang dibutuhkan untuk imunitas, terutama vitamin A, vitamin D, ya, kemudian vitamin C,
zinc, selenium seperti itu dok. Makanya perlunya konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat itu. Makro dan mikronutrien. Iya. Menjaga imunitas. Nah, terkait untuk menjaga imunitas dok, mungkin Sobat Muardi ada yang mungkin mendengar stigma atau mendengar mitos minum susu. Nah ini dok, apakah mungkin ada perbedaan antara minum susu sapi atau susu kambing seperti itu dok? Atau mungkin susu kemasan yang dikatakan mempercepat penyembuhannya, itu kira-kira bagaimana dok untuk susu itu? Ya memang beberapa jenis susu itu memang ada perbedaan ya dok ya. Jadi misalnya kayak misalnya susu UHT ya, susu UHT itu memang dia memang cenderung memang lebih tinggi untuk gulanya ya, kandungan gulanya ya. Makanya seringkali kita sarankan kalau memang bisa susu yang susu segar seperti itu ya silahkan, atau malah mungkin susu yang diformulasikan itu malah kandungan gizinya malah lebih banyak dok daripada susu ya, karena kalau sudah formulasi itu kan berarti sudah ditambahkan zat-zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu dok. Tidak hanya gulanya ya dok? Iya betul. Jadi tidak semua susu. Apalagi kalau susu kental manis lah. Itu namanya susu ya? Iya, itu embel-embelnya susu. Susu, tapi susunya cuma sedikit. Ya. Jadi tidak lebih semua banyak susu itu baik ya dok? Tetap iya, perlu harus dilihat lagi makro mikronutriennya. Nah ya. inilah makanya kita hadirkan pakar kita hari ini, Dr. Indra. Ya dok, mungkin ada pertanyaan lagi nih dok untuk Dr. Karin nih dok. Dok, anak saya kena flek 2 bulan lalu dan ini masih pengobatan. Ada yang bilang penyakit ini sama dengan TBC. Apakah benar dok? Dan apakah untuk anak ini bisa menular? Monggo dok. Oh iya, terima kasih. Ya pertanyaannya menarik ini ya, dok. Anak saya kena flek 2 bulan yang lalu ya. Baik. Sebetulnya gampang sih kalau kita mau tahu apakah ini TBC atau bukan. Diobatinya pakai apa? Jadi memang pada waktu kontrol ini bisa tanyakan kepada dokter ya, dok ini saya diobatinya dengan obat tuberkulosis atau bukan ya dokter gitu. Kalau iya ya biasanya pasti itu tuberkulosis gitu. Atau mungkin kita bisa lihat juga dari pengobatan yang kita lakukan ya. Kalau kontrol kan otomatis ada obat yang kok kayaknya terus menerus kita minum, entahkah kalau mungkin anak-anak masih bentuknya kombipak ya atau puyer ya kelihatannya. Jadi obat itu cenderung tidak boleh putus selama 6 bulan. Nah, itu kemungkinan besar memang penyakit yang dialami adalah tuberkulosis. Cuma memang kalau di masyarakat itu terkadang istilah paru-paru basah itu tuh kadang masih bisa jadi bukan penyakit yang kita harapkan gitu. Masalah dalam hal ini tuberkulosis gitu. Bisa aja masih merupakan bronkitis atau bisa aja itu merupakan pneumonia atau infeksi yang penyebabnya bukan dari kuman Mycobacterium tuberculosis, atau bahkan mungkin dalam beberapa kasus kecil seperti asma malah dia bilang seperti semacam flek atau ini. Jadi memang perlu diperjelas lagi kepada dokternya mungkin ini tuberkulosis bukan, dan obat yang apakah yang diminum sekarang itu adalah obat tuberkulosis atau bukan. Kalau memang tuberkulosis ya memang itu adalah obatnya pasti obat untuk tuberkulosis. Jadi kalau pada anak apa bisa menular? Ya ini menarik juga. Jadi memang seperti yang kita ketahui penyebaran penyakit tuberkulosis itu melalui dahak yang dibatukan ya. Dahak yang dibatukan baik itu berbentuk droplet, baik itu berbentuk aerosol ya. Kalau droplet itu tentu saja dia lebih dekat, aerosol itu lebih jauh gitu ya. Dan droplet itu biasanya bisa menempel di beda-beda di sekitar kita gitu. Makanya di sini memang perlu edukasi juga kalau untuk orang dewasa ya. Orang untuk dewasa itu tidak batuk sembarangan gitu atau membuang dahak sembarangan. Kalau anak-anak cenderung sulit untuk menularkan ke orang lain atau orang dewasa karena anak-anak ini biasanya mereka belum mampu untuk batuk yang baik dan mengeluarkan dahak. Kebanyakan mereka malah mungkin keluar sedikit, ketelan keluar sedikit, ketelan akhirnya malah muntah biasanya. Anak-anak biasanya lebih ke arah seperti itu. Jadi kalau anak kebanyakan dia tidak menularkan ke orang dewasa, tetapi kebanyakan orang dewasa yang menularkan anak-anak.
gitu ya. Jadi tidak semua flek itu pasti TBC. Mungkin flek itu karena sudah di ronsen kemudian banyak Mm-mm. putih-putih gitu ya dok. Tapi putih-putihnya itu memang belum tentu tuberkulosis. Makanya monggo sobat Muardi jika ingin memeriksakan kesehatan bisa nanti datang ke rumah sakit Dr. Muardi ya. Kita akan bekerja sama baik dengan paru, dengan gizi dan bagian yang lain ya. Nah dok, kira-kira untuk mempercepat penyembuhan TB anak ini apa dok? Dari Dr. Indra mungkin dok. Makanannya ya. Makanannya dok, atau susunya dok. Mungkin kalau Itu anak itu pertanyaan. kan banyak susu, banyak Susu, jajan, banyak ngemil itu dok. Apakah ada makanan-makanan yang tidak boleh dulu atau justru vitamin atau buah monggo dok? Iya. Jadi yang pertama memang harus terpenuhi dulu kebutuhan gizi hariannya dia ya, dari kalorinya, kemudian dari makan utamanya itu sendiri. Jadi harus mengandung nasi tadi ya, atau sumber karbohidrat lain. Kemudian yang pertama ini protein ini. Nah, protein itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena protein ini kan berfungsi untuk imunitas tubuh ya, untuk melawan si kuman ya, bakteri TB-nya ini ya. Jadi harus terpenuhi, harus memang banyak proteinnya. Apalagi kalau anak-anak itu kebutuhan protein itu juga dibutuhkan untuk tumbuh kembang ya, untuk tumbuh kembang. Jadi harus diperhatikan, karena kadang kan anak-anak itu kan merasa nggak mau amis gitu ya, sukanya kan seperti itu. Nah itu harus cari cara gitu ya, bagaimana dia itu mau makan mungkin ikan seperti itu ya, itu mungkin bisa dibuat seperti kayak keripik seperti itu ya, buat cemilan kan mungkin anak-anak lebih senang ya. Kemudian juga sumber tadi kan kalau TB tadi saya katakan bahwa kekurangan mikronutrien yang berfungsi untuk imunitas ya, seperti vitamin A dan lain-lain tadi ya. Nah itu kan bisa kita dapatkan dari buah dan sayur. Nah itu, kadang kalau anak-anak juga yaitu biasanya kok males sih gitu ya makan sayur seperti itu. Nah itu juga bisa kita akali juga dok ya, dengan bentuk mungkin di bentuk-bentuk yang macam-macam yang lucu-lucu, atau malah cuman brokoli digoreng tepung tuh loh. Anak itu juga kadang senang gorengan ya, gitu ya. gorengan seperti itu ya. Itu juga bisa diberikan. Kemudian kita tambahkan susu ya. Susu terutama kan dia juga mengandung untuk vitamin D-nya, kemudian zinc sama selenium yang tadi memang dibutuhkan untuk imunitas tubuhnya itu tadi ya. Untuk susunya ya tadi mungkin bisa lebih dipilih kalau memang ada susu dengan formulasi yang lengkap, silahkan diambil di situ, atau susu segar seperti itu. Pintar-pintar memilih susunya itu ya dok. Iya, Kadang kalau itu. anak tuh sayur ini nggak mau, istilahnya kayak picky eater Ya, gitu ya dok, pilih-pilih makan ya, dok. jadi mungkin lebih banyak Tantangannya gitu. susu, ada kan yang model seperti itu ya. Iya, Ya itu berarti memang harus carikan susu yang memang tinggi gizinya. Tidak hanya manis saja ya. Iya betul, seperti itu. Mungkin kita beralih dulu ke pertanyaan yang di Facebook ini dok, dari Mbak Wina ya dok. Assalamualaikum dokter, saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjogren Syndrome, RA. Saya juga ada riwayat asma kronis, bronkitis kronis dok. Berat badan terus mengalami penurunan dok. Nah kalau batuk kering bisa lama dok, sehingga tetangga saya sering mengira TB. Nah batuk kering sering dikira TB itu. Izin bertanya dok, apakah batuk asma kronik ini menular, dan asma ini apakah tidak bisa disembuhkan? Saya sudah semaksimal mungkin untuk menghindari kekambuhan dengan menggunakan obat hisap ya dok, dan menghindari pemicu lainnya, tetapi masih sering kambuh dok. Kira-kira apa penyebabnya dok, dan bagaimana supaya pola makan yang mudah dicerna? Nah ini sekaligus untuk dua pemateri kita nih dok. Jika asma saya kambuh, saya sulit menelan dok, dan untuk susunya langsung intoleran, langsung diare. Monggo Dokter Karim, untuk asma kronis, selain sudah menghindari penyebab atau pemicunya tetapi masih sering kambuh, dan apakah batuk kering itu TBC? Monggo. Ya baik, memang kalau pada pasien ini pasti
bertanya saja ya, apalagi kalau misalnya orang-orang di sekitarnya itu sudah menganggap makin kurus, kemudian batuk-batuk gitu ya. Dianggap saja tuberkulosis gitu. Padahal mungkin pasiennya udah periksa ke dokter spesialis paru, misalnya sudah diperiksa dahaknya, sudah dilihat ronsennya gitu ya. Bahwa sebetulnya tidak ada kecenderungan untuk tuberkulosis pada pasien ini. Cuma problem yang sering menyertai dari penyakit autoimun ya, baik itu SLE, Sjögren atau rheumatitis arthroid, itu pasti kebanyakan ada keluhan semacam batuk ringan yang dipengaruhi oleh pemicu-pemicu tertentu ya dok. Jadi di sini mungkin yang apakah dia dipicu oleh debu atau udara dingin sehingga dia batuk-batuk dan mungkin dia merasakan sesak nafas atau tidak nyaman di dada di sini. Makanya dia sudah didiagnosis sebagai sebuah asma ya dari hasil pemeriksaan dan sudah melakukan pengobatan rutin dengan menggunakan obat hisap ya di sini ya dokter ya. Jadi memang untuk pada pasien-pasien autoimun kita tahu sendiri memang salah satu obatnya itu adalah steroid ya dokter ya. Steroid. Dan steroid yang dipakai itu memang dosisnya memang dosis yang bukan hanya sekedar mengurangi inflamasi atau mengurangi peradangan, tetapi untuk menekan imunitas. Jadi dosis yang dipakai jauh lebih tinggi dari itu. Jadi dosis untuk menekan inflamasi sendiri sudah terlewati. Padahal menekan inflamasi sendiri adalah salah satu kunci daripada pengobatan asma itu sendiri. Oleh karena itu kita mungkin lebih mengandalkan penggunaan obat antiinflamasi atau steroid yang digunakan dengan hisap atau inhalasi ya, melalui jalur inhalasi seperti contohnya itu tadi obat hisap yang disebutkan ya. Di sini apakah penggunaan obat hisapnya ini perlu dievaluasi lagi ya, apakah sudah betul penggunaannya, ataupun kalau sudah betul penggunaannya pun perlu ditingkatkan dosisnya lagi atau tidak gitu ya. Itu memang perlu kontrol ke dokter spesialis paru ya. Saya anjurkan untuk konsul ke dokter spesialis paru secara berkala ya. Ataupun jika perlu ditambahkan beberapa jenis obat yang mempunyai target pencegahan asma dari aspek yang lain. Jadi tidak hanya dari anti radang semata steroid, tapi mungkin ada obat-obatan lain gitu. Ada memang ada, nanti bisa mencoba alternatif lainnya gitu. Kemudian untuk pemicu ya ini memang terus terang agak sulit ya. Pasti kemana-mana saya sarankan untuk tetap memakai masker ya, karena ya untuk prokes juga, karena memang debu juga di mana-mana gitu ya, otomatis mudah sekali untuk kita mengalami sensitisasi terhadap zat-zat tersebut, sehingga keluhan asma yang ditandai dia dengan batuk-batuk di sini itu kambuh gitu dok. Kalau mungkin untuk dingin ya mungkin pakai pakaian yang tebal ya, atau kalau perlu pakai shawl ya, atau mungkin ya kita menghindari juga gitu untuk tempat-tempat yang terlalu dingin gitu. Memang pasti akan menjadi sebuah tantangan sendiri baik dari dokternya dan menangani maupun dari pasiennya sendiri yang mungkin harus menghadapi stigma-stigma yang kurang baik ya dokter ya, karena di sini dia mungkin berat badannya turun karena memang permasalahan dari autoimun itu sendiri, dan ternyata dari segi nutrisi pun pasien ini mengalami masalah gitu dokter. Mungkin nanti akan dibantu oleh dokter Indrawati untuk nutrisinya itu sendiri. Dok, untuk nutrisinya dok, kira-kira pola makan apa yang udah dicerna, dan jika susu langsung intoleran dok? Monggo dok. Ini dari Mbak Wina ya. Ini kayaknya pemirsa setia ini ya. Sampai hafal saya ini Mbak Wina. Ya enggak apa-apa ya Mbak ya. Ini dengan memang ada intoleran laktose ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, memang kalau salah satu alternatif kalau memang kesulitan untuk makan padat atau bahkan kondisi sesak ya, karena kalau kondisi sesak itu biasanya juga makan padat itu juga akan semakin memperberat sesaknya ya. Jadi biasanya memang kita cari alternatif dengan makanan cair. Nah, makanan cair itu sebenarnya tidak hanya susu ya, tidak hanya susu, mungkin dengan blender rice itu juga bisa ya. Tapi blender rice ya, jadi di blender. Jadi di blender dibuat. Iya, seperti itu. Karena kalau mungkin ya
kalau masih bisa lunak seperti bubur ya silahkan ya. Tapi kalau misalnya masih terlalu keras ya, terlalu padat itu, bisa kita alternatif dengan di blender. Tapi di blendernya pun juga nggak asal masuk ya, campur ya, tetap harus terpenuhi tadi ya, betul. 5 zat tadi itu harus terpenuhi. Nah, bagaimana komposisinya ya, kalau untuk lebih jelas nanti bisa kita hitungkan kalau Mbak Wina kesini ya. Nanti kalau kontrol langsung ke Poligisi, ketemu dengan Dr. Indra, nanti dihitungkan langsung berapa kalorinya gitu. Ya, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Instagram ya dok. Selamat pagi dokter, izin bertanya, mengapa orang sakit TB nafsu makannya menurun? Tadi sudah sempat kita bahas ya. Dan bagaimana cara meningkatkan nafsu makan pada pasien TB? Nutrisi apa dok ini yang penting dok? Apakah banyak karbohidrat, banyak makan nasi biar cepat gemuk, atau ada keseimbangan lain yang perlu diperhatikan? Monggo Dr. Indra. Tadi sebenarnya sudah banyak disinggung Dr. Karim ini tadi ya, kenapa pasien TB nafsu makannya menurun, kemudian bagaimana meningkatkan nafsu makannya. Tadi salah satunya sudah disampaikan ya, dengan ditambahkan vitamin B6 ya. B6 itu selain untuk menekan nafsu meningkatkan nafsu makan, jadi dia menekan mual ya. Menekan mual itu juga sebenarnya fungsinya juga untuk menekan efek samping dari INH. Obat TBC-nya itu ya. Ya, itu kan dia biasanya kan ada neuritis ya, neuritis seperti itu. Nah, kalau dengan B6 dia bisa mengurangi efek itu. Ya. Kemudian nutrisi apa saja yang dibutuhkan ya, sebenarnya seperti tadi ya, tetap harus ada keseimbangan ya. Tidak boleh hanya karbohidrat saja yang tinggi, bahkan malah ada teori itu yang mengatakan kalau memang pada saat sesak berat gitu ya, itu memang karbo itu justru harus diturunkan. Jadi harus ada diturunkan, kemudian justru lemaknya yang harus ditingkatkan. Itu kalau dalam kondisi ini ya, sesak yang berat ya. Tapi kalau dalam kondisi mungkin masih bisa beraktivitas seperti itu ya, bisa kita pilihkan makanan-makanan yang seperti tadi, tetap harus ada keseimbangan ya, tetap ada sumber karbohidrat, kemudian terutama protein tadi ya, protein ya, terutama memang yang utama itu memang dari daging, ikan seperti ya, karena ikan itu kan mengandung omega 3, itu juga dia antiinflamasi ya, akan menurunkan inflamasi yang terjadi pada pasien TB ini seperti itu ya. Kemudian buah dan sayur tentu tidak boleh tidak boleh ketinggalan. Jadi memang nutrisi, keseimbangan protein, karbohidrat, lemak itu juga akan mempercepat penyembuhan. Ya dok, kunci pentingnya di situ ya sobat muat. Baik dok, ini masih banyak pertanyaan dok, banyak yang tertarik nih dok dengan topik kita pagi ini dok ya. Dok, anak saya kebetulan kalau siang diasuh dengan kakek neneknya 2 bulan ini, kakek batuk-batuk terus. Nah, diobati sembuh. Saya khawatir jika kena TBC. Gejala TBC apa ya dok? Apakah batuk lama bisa jadi TBC? Kemudian langsung saja dok, mungkin berkesinambungan dok dengan pertanyaan berikutnya. Jika memang TBC, apakah bisa menular? Oh, tadi sudah sempat dibahas ya dok. Untuk proses penularannya ke anak. Monggo Dr. Karim. Oke. Jadi untuk gejala TBC aja, kita mulai langsung dari gejala TBC ya. Udah pasti dia batuk-batuk ya, disertai dahak atau mungkin karena disertai darah ya. Mungkin disertai sesak napas ataupun nyeri dada. Kemudian dia juga disertai penurunan berat badan ya, rasa tidak nyaman seharian, lemah ataupun dia itu demam ringan, dan juga keringat pada malam hari. Nah, kalau ada tanda-tanda di sini boleh dicurigai untuk terkena tuberkulosis. Jadi mungkin di sini yang sudah maksudnya diobati belum sembuh juga gitu ya. Apakah ini memang sudah diperiksakan misalnya seperti dahak dan lainnya gitu ya. Kalau mungkin pendapat saya mungkin pernah kali ya diperiksa dahaknya. Nah, yang menarik di sini memang kalau batuk-batuk terus memang tidak hanya punyanya tuberkulosis. Jadi mungkin saja kalau kita melihat dari usianya, kakeknya bisa saja, apalagi kalau misalnya kakeknya ini dulu merokok ya, terus dalam jangka waktu yang cukup lama,
itu bisa saja terkena penyakit yang lain seperti penyakit paru obstruktif kronis, gitu ya, PPOK. Dan gejalanya memang berhubungan dengan batuk-batuk yang terus-menerus ataupun sesak napas. Gitu. Jadi memang pertama kali memang harus dilakukan pemeriksaan dulu yang menyeluruh, baik itu ronsen ataupun pemeriksaan dahak. Jika hasilnya memang tidak mengarah ke tuberkulosis, tapi mengarah ke penyakit lainnya seperti yang saya mungkin sudah sebutkan seperti PPOK, tidak perlu khawatir karena penyakit tersebut adalah murni penyakit degeneratif atau penurunan fungsi daripada organ-organ dan tidak menular gitu. Nah, ya yang penting seperti itu. Tapi kalau memang dicurigai ternyata dari ronsennya ada ke arah tuberkulosis, kemudian dari hasil pemeriksaan dahaknya mungkin kecurigaan ke arah sana, ya otomatis kita perlu melakukan pengobatan gitu ya. Dan apakah bisa menular ke anaknya tersebut atau ke cucunya ya? Ya pasti tentu saja bisa ya. Meskipun sebetulnya dalam tuberkulosis itu penularannya itu harus ada setidaknya dalam sehari itu, misalnya ya kalau misalnya kita bicara orang tuberkulosis tapi dia tidak sering ketemu dengan kita tidak sering satu atap dengan orang tersebut, otomatis dia akan tidak menularkannya. Tapi kalau untuk mengasuh seperti ini, kemudian dia tinggal satu atap gitu ya, kontaknya cukup dekat gitu ya, itu kan termasuk terhadap kontak erat ya, termasuk terhadap kontak erat yang memungkinkan penularan tuberkulosis lebih mudah gitu. Jadi mungkin saja jika memang tuberkulosis, karena memang kembali lagi bukan itu saja penyebab batuk-batuk lama, khususnya pada orang tua yang mungkin laki-laki ya dengan riwayat merokok gitu ya misalnya, banyak penyakit lain. Nah oleh karena itu pentingnya pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Jadi tidak semua batuk itu adalah TBC. Itu yang nanti akan kita periksa lebih lanjut, periksa dahak, periksa ronsen di Muardi ya. Jadi monggo saja jika kakeknya ingin konsultasi, ingin pemeriksaan lebih lanjut bisa datang ke Muardi ya. Ini dok, untuk pertanyaan berikutnya dok, untuk dokter Indra nih dok. Dok, untuk mengurangi batuk, apakah pasien harus mengurangi juga gorengan dan buah manis serta minuman manis? Kemudian, apakah benar pasien dengan gangguan pernapasan harus mengurangi karbohidrat agar tidak memperberat kerja paru? Ya. Kalau yang tadi harus mengurangi batuk, harus mengurangi gorengan, buah manis dan minuman manis ya. Karena kan biasanya memang minyak dan minuman-minuman manis itu kan merangsang tenggorokan untuk batuk gitu ya. Itu memang iya. Tapi selain itu ya, selain mencegah batuk, sebenarnya lebih urgent lagi mengurangi gorengan dan makanan manis ini adalah untuk mencegah pasien itu nanti tidak jatuh pada kondisi malah obesitas nantinya, gemuk iya, karena kan kalorinya tinggi ya. Kalau yang kita bicara gorengan sama makanan manis itu kalorinya tinggi, dia malah nanti akan menjadi guna. Sebenarnya sama, kegemukan dan kurus, pasien yang kurus itu sama-sama memiliki risiko yang lebih tinggi nanti akan menurunkan kerja dari obat ini. Jadi memang harus dihindari kegemukan itu gitu ya. Kemudian apakah harus banyak karbohidrat untuk pasien-pasien TB ini? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, memang iya kalau untuk pasien-pasien yang memang sesak nafas yang berat gitu ya. Tetapi kalau memang tidak sesak nafas berat, sebenarnya kita masih konsumsi karbohidrat sesuai dengan kebutuhan ya, sekitar 50-60% dari seluruh total kalori yang kita butuhkan, itu masih tidak apa-apa gitu ya. Jadi pengurangan itu sebenarnya hanya berlaku untuk mungkin pasien-pasien yang sesak berat mungkin di ICU ya, di ruangan intensif yang lain seperti itu. Seperti yang sudah dibahas bahwa kadang perlu meningkatkan karbohidrat mengurangi lemak, ataupun sebaliknya ya dok, menurunkan karbohidrat dan meningkatkan lemak. Jadi jangan selalu lemak itu dihindari. Semua ada tempatnya, porsinya masing-masing. Ya dok. Ya. Nah kembali ke pertanyaan dok, untuk dokter Karim nih dok, dari Diponegoro Smart Solution nih dok. Nah dok, gejala yang saya alami, kedua dada sakit, sesak napas saat tidur, kemudian sesak saat aktivitas, kaki bengkak, lemas, sering lelah, tidak nafsu makan dan serasa mau pingsan. Dan sudah pernah periksa ya, sudah pernah didiagnosis dengan ronsen, pneumonia, kemudian peningkatan yang di atas tadi itu.
Ya, ada PPOK, riwayat TB paru, kemudian status SOPT. asmatikus, hipertensi, dan pneumonia nih dok. Nah, apakah rekomendasi obat yang harus dikonsumsi dan apakah harus periksa ke poli paru atau poli penyakit dalam atau yang lain nih? Monggo dokter Karin. Waduh, pertanyaannya Lengkap, ya. padat dan jelas. Padat dan jelas, lengkap, dan ketahuan kalau memang sudah aware tentang kesehatan, ya. sudah paham sekali ya. Jadi kalau dari gejala-gejala yang disebutkan tadi ya, termasuk tadi ronsennya juga, memang di sini mungkin kalau lebih baik ada usianya ya di sini ya. Nah, memang ada komplikasi dari berbagai jenis penyakit ya. Kalau kita jadikan satu, berarti sebetulnya ada permasalahan sindroma obstruksi setelah terkena tuberkulosis. Sebetulnya itu saja kalau untuk ini. Obat-obatannya apa? Obat-obatan yang biasa diberikan akan berkaitan dengan obat-obatan seperti pada PPOK ya, ataupun pada asma. Tapi biasanya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan dulu, seperti pemeriksaan fungsi paru, kemudian pemeriksaan kalau ronsen mungkin sudah ya, pemeriksaan fungsi paru, dan mungkin kalau diperlukan pemeriksaan laboratorium yang lainnya ya dokter ya di sini untuk memperdalam diagnosisnya. Kalau dilihat-lihat dari tanda-tandanya, kaki bengkak, kemudian ada sering mengigau dan lain-lainnya gitu ya, cepat lelah, itu memang bisa ada berhubungan dengan organ-organ lainnya, termasuk diantaranya jantung ya, ataupun ginjal dan lain-lain. Memang menurut saya kalau di awalnya diberikan rujukan ke penyakit dalam, saya rasa tidak salah juga ya dokter ya. Saya rasa sudah baik, sudah betul. Namun mungkin nanti dalam perkembangannya mungkin dokter penyakit dalam bisa bekerja sama juga dengan dokter paru dalam penata laksanaan pasien ini. Misalnya di fasilitas kesehatan yang dituju, ada dokter parunya, mungkin bisa bersama-sama mengobati Bapak Diponegoro Smart Solution nih, namanya memang Diponegoro Smart Solution. Ya, jadi di sini memang perlunya komunikasi juga kita sebagai pasien terhadap dokter yang merawat kita gitu ya, tentang penyakit-penyakit kita. Insya Allah pasti dokter-dokter yang kita konsultasikan akan memberikan jalan untuk konsultasi bareng dengan dokter paru misalnya di situ, atau mungkin dengan dokter jantung jika dirasa perlu, katakanlah diperlu ekokardiografi untuk menilai fungsi jantungnya gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi bisa ke paru atau bisa ke bagian lain, jantung, penyakit dalam, monggo saja nanti ke Muardi. Nanti kita akan membentuk tim ya dok, kita bekerja bersama-sama, termasuk juga dengan dokter Indra sebagai ahli gizi kita hari ini. Nanti akan membantu bagaimana proses untuk mendiagnosis serta penyembuh serta pengobatannya ya dok ya. Nah dok, tidak terasa nih kita sudah tiba di penghujung acara. Tidak terasa kita berbincang-bincang sudah 1 jam nih dok. Kira-kira sebelum ditutup, apakah ada closing statement dok? Monggo dokter Indra, silakan dok. Ya, baik. Untuk penanganan pasien TB ini kita memang harus perhatikan dari sisi nutrisinya ya. Jadi harus terpenuhi nutrisi yang memang dibutuhkan. Jadi nanti akan membuat kemungkinan penyembuhan bagi pasien ini akan lebih baik ya, bahkan mungkin lebih cepat seperti itu, karena dengan nutrisi yang cukup itu kan akan meningkatkan daya tahan tubuh ya, sehingga insya Allah nanti TB pun akan sembuh secara total gitu ya. Jadi nutrisi memegang peranan penting untuk penyembuhan pasien-pasien baik TB maupun yang lainnya. Karena nutrisi itu dasar dari semua penyakit. Iya, kuncinya di nutrisi, karena asupan makanan kita sendiri yang mengatur. Ya, monggo closing statement dari dokter Karin. Baik, untuk kasus-kasus tuberkulosis yang sudah banyak komplikasi, memang baik upaya kuratif atau penyembuhan dengan obat-obatan, upaya promotif ataupun rehabilitatif dengan nutrisi dan gizi yang baik, ataupun fisioterapi ya untuk mereka yang sudah mengalami gangguan fungsi paru, itu semua sangat penting. Jadi tidak hanya aspek obat saja, ada aspek nutrisi dan aspek rehabilitasi medis yang lainnya gitu ya, ataupun bahkan prevensi untuk terjadinya kekambuhan lagi, itu sama pentingnya gitu.
Dan untuk menutup acara hari ini, kita mungkin dari Dr. Linda juga sudah tahu, kita jargon kita untuk World TB Day tahun ini ya dokter ya, bahwasanya yes we can end tuberculosis. Kita dapat mengakhiri tuberkulosis. Jadi tetap percaya bahwa kita akan mengatasi pandemi tuberkulosis. Ya, karena kita juga punya jargon, slogan ya dok. Ya. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh, sampai tuntas seperti itu. Ya, bagi Sobat Muardi yang tadi mungkin tertinggal atau ingin melihat kembali hasil tayangan live streaming pada hari ini, Sobat Muardi dapat melihat kembali, dapat diunduh dan di-share ke rekan dan kerabat sekalian dari akun media sosial Dr. Muardi, baik di YouTube, Facebook, Instagram. Dan jangan lupa, nah ini yang penting nih dok, untuk selalu like, follow, subscribe, dan share semua akun media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Ya dok, sebelum kita tutup, terima kasih untuk Sobat Muardi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti live streaming kita hari ini dan sudah berpartisipasi aktif ya dok, banyak pertanyaan dari Sobat Muardi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Abdul Karim, spesialis paru. Semoga hasil bincang-bincang kita hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Ya dok, amin. Terima kasih juga untuk tim live streaming hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.